Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kita hari ini mau belajar dalam mentoring ini ya. Kita mau belajar dengan manajemen waktu. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan dirahmati oleh Allah. Kenapa sih kita harus belajar manajemen waktu? Yang pertama, Allah telah mengingatkan dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Ashr, artinya waktu atau masa. Ayat yang pertama berbunyi wal asri, demi masa, ya. Allah saja bersumpah demi waktu anak-anak, karena waktu itu sangat berharga. Ini khusus Allah ya yang boleh bersumpah dengan selain namanya. Ya, kalau Allah bersumpah dengan makhluknya, makhluk ciptaannya. Ya, kalau manusia, kita sebagai umat Islam hanya boleh bersumpah karena Allah, tidak boleh bersumpah karena orang lain, dosa. Ya, di situ karena waktu itu berharga. Kita hidup di dunia dengan waktu yang sebentar, ya. Sebentar, daripada menghabiskan waktu untuk hal yang tidak berguna, lebih baik digunakan untuk melakukan hal yang baik. Berguna ini menurut siapa? Baik ini menurut siapa? Buatlah kalian ketika melakukan sesuatu adalah ukurannya Allah. Baik menurut Allah, ya. Tindakan kita baik menurut Allah. Ini baik gak ya menurut Allah? Allah suka gak ya saya melakukan ini? Seperti itu ya. Yang kedua, kenapa sih waktu sebentar? Perhatikan anak-anak, kita sebagai manusia itu akan melewati 4 alam. Yang pertama alam kandungan. Di alam kandungan itu semua manusia sudah berjanji sama Allah, kita akan beribadah. Kalau kamu dikasih hidup sama Allah, kita akan beribadah nanti. Saya akan melakukan sesuatu yang baik. Nanti terus akhirnya kita diberi dunia oleh Allah, dan di dunia inilah kita membuktikan janji kita di alam kubur, di alam kandungan tadi ya. Kita sudah berjanji, buktikan di sini ya. Makanya ketika kita lahir, kita dalam keadaan fitrah, sesuai dengan fitrah yang diberikan oleh Allah, menyadari bahwa diri kita di dunia adalah makhluknya. Loh, kita tahu dari mana sih kalau kita di alam kandungan itu berjanji? Ya dari Al-Quran lah gitu ya. Coba ketika kita membaca Al-Quran, silakan untuk mencari tahu. Yang kedua, kita setelah alam kandungan kita di dunia. Dunia itu sebentar ya nak, ya. Dan di dalam Al-Ashr tadi yang sebutkan, manusia itu sesungguhnya dalam kerugian kecuali satu, beriman. Beriman kepada Allah, kita percaya bahwa hidup ini sebentar, percaya setiap amal kita akan dipertanggungjawabkan, percaya bahwa setiap sesuatu yang kita lakukan dilihat Allah. Maka dengan keadaan percaya, oh Allah tahu apa yang aku lakukan, maka selalu beramal solih. Yang kedua beramal solih. Solih itu artinya baik ya, berbuat baik. Berbuat baik di sini adalah ukurannya Allah. Kita berbuat baik, Bu, aku sebagai siswa berbuat baik. Ya kamu belajar yang baik, itu contoh amal yang baik. Kamu mendapat ilmu yang bermanfaat, itu contoh yang baik. Mengerjakan tugas tepat waktu, itu juga amal solih. Berbuat baik kepada orang tua, itu adalah juga berbuat baik. Banyak banget perbuatan baik yang bisa kamu lakukan di dunia ini. Yang ketiga, menasihati dalam kebenaran. Ya kita menasihati, kalau ada temennya yang salah ya diingetin. Berbohong gak boleh ya nak, itu kan benar. Kalau kita berbohong itu salah dan berdosa. Yang keempat, menasihati dalam kesabaran. Sabar itu apa sih? Kokoh atau tetap dalam berbuat baik itu. Kalian masa belajar ya tetap sabar belajar. Pelajaran dikasih tugas terus sama bu guru bagaimana sih? Gitu. Lah kamu sabar gimana? Kamu tetap dalam tugas itu dan kamu kerjakan, dikumpulkan, itu namanya sabar. Kalau kamu sabarnya mengeluh saja, itu namanya tidak sabar, ya. Aku disuruh terus sama orang tua, disuruh kerja di rumah, disuruh bersihin rumah, ya sabarnya gimana? Ya kamu lakukan itu perintahnya yang baik, dong kamu masih dalam kebaikan. Allah ngelarang enggak? Perintah orang tua dilarang oleh Allah enggak? Enggak. Kalau enggak ya berarti itu harus dilakukan. Dan ingat anak-anak, ini ya, selama kita semuanya nomor 1, 2, 3, 4, patokannya adalah Allah. Karena ingat, nanti kita akan, setelah orang hidup di dunia akan mati. Setelah mati dikubur. Dikubur itu adalah alam
penantian. Di alam penantian ini kita akan berhenti sampai kita nanti kiamat besar datang dan semuanya akan dihitung amal-amalnya. Amal baiknya lebih banyak atau lebih sedikit, lebih banyak amal buruknya atau lebih banyak amal baiknya. Dan nantilah kita bersiap-siap untuk di akhirat penerimaan balasan dari kehidupan kita. Orang yang baik dijanjikan surga, orang yang tidak baik tidak mengikuti aturan Allah. Jadi baik dan tidaknya adalah sesuai ketentuan Allah, adalah balasannya neraka. Oke, gitu ya. Sebenarnya orang yang bisa mengatur waktu itu gimana sih? Orang yang bisa mengatur waktu sekarang yang pertama yaitu disiplin. Dia bisa melakukan sesuatu sesuai waktunya, ya, mengumpulkan tugas sesuai waktunya, tidak menunda-nunda. Kamu sudah termasuk ini enggak? Terus kalau setelah kita disiplin, kita akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Kalau tanggung jawab apa? Bisa menyampaikan dengan tepat dan bijak waktu yang digunakan. Yang kedua adalah tidak suka mencari alasan atas keterlambatannya melakukan sesuatu gitu. Jadi tanpa banyak bicara, lakukan yang terbaik. Oke, untuk mentoring kali ini tugas dari Bu Eva yaitu 1. Buatlah target berdasarkan waktu sholat. Kenapa sholat? Karena sholat itu sebuah ibadah yang ditentukan waktunya dalam sehari semalam, dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya, karena ini patokannya. Lakukanlah kalian kalau sholat subuh berarti bangun. Kalau pagi, lakukan sholat dulu baru melakukan yang lain. Sama yang lainnya ini juga. Panggilan sholat yang pertama adalah sholat, ya. Yang pertama adalah lakukan sholat. Kemudian kalian tentukan target. Jadi kalau kalian punya target dalam sehari semalam, insya Allah waktumu lebih berharga. Seperti itu, silahkan buat target berdasarkan waktu sholatmu. Kamu setiap harinya mau apa? Kirimkan tugas itu ke Bu Eva. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.